Kita lanjutkan kajian yang kemarin ya. Tapi sebelum kita mulai kajian hari ini, kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu memberkati kita semua. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, suaranya kedengaran dengan baik Ibu-ibu? Iya Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khal fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Ta'lim ummahat asmaul husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam sehat, panjangkan umur, semakin istiqomah dalam taat, dipanjangkan umur, semakin baik akhlak dan kebiasaannya, dan selalu terjaga kita senantiasa dihidupkan hatinya untuk selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga kelak Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khatim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tepatnya hari Senin tanggal 20 bulan September. Nah, kalau bulan September berarti bulan Syafarnya tanggal berapa, Bu? Ayo, tanggal berapa? Tanggal 13. Apa? 13 Ustaz. Ayamul Bid. Tanggal 13. Ya. Alhamdulillah. Berarti besok kita udah ayam bid gitu kan. Puasa ayamul, nyambung yang hari ini puasa, besok yaumul bid, Rabu Selasa, Rabu ke Kamis. Wah, keren. Itu barokahnya luar biasa. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati Allah, kita masih dianugerahkan oleh Allah nikmat berjuta-juta nikmat sehat, panjang umur, nikmat bisa ngaji bareng walaupun masih secara virtual dengan media meeting Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai pahala dan keberkahan kita dalam rangka tolabul ilmu. Amin ya robbal alamin. Ngaji kita pagi hari ini masih melanjutkan tentang babul ghusl, tentang bab mandi, tapi mungkin nanti saya akan menyampaikan sedikit banyak, mungkin nggak ada di kitab terjemahan ibu-ibu, karena saya tambahkan dari kitab yang lain. Saya menggunakan acuan kitab aslinya yang masih warnanya begini, bisa kelihatan ya? Nah, pokoknya begitulah ya, warnanya kuning, makanya disebutnya kitab kuning. Padahal ya nggak mesti kuning warnanya, ada yang putih, ada yang krem gitu ya. Yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Biar menambah ilmu tentang hal-hal yang terkait dengan kewajiban ghusl, babul ghusl ini, saya akan mengambil dari rujukan kitab fikih Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Nah, di mana saya akan sedikit mengulang dari kewajiban mandi. Furudul ghusli, kewajiban mandi. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya furudul ghusli, wajib mandi, atau bahasa kitanya rukun mandi. Yang pertama niat. Agak mengulang sedikit dari kemarin, biar ibu-ibu ingat dulu. Jadi mandi itu yang membedakan mandi biasa dengan mandi wajib, mandi sunnah adalah di niat. Karena hari aktivitas mandi adalah hal yang biasa. Mau punya hadas, nggak punya hadas, mandi mah menjadi kebutuhan. Yang membedakan mandi wajib bukan wajib, mandi sunnah bukan sunnah itu apa? Ya niat. Makanya fardu mandi yang pertama adalah an-niyah. Innamal malu bin
niat. Jadi mandi pagi, tadi pagi misalnya kita nggak punya hadas pun mandi. Apalagi ibu-ibu paling nggak betah kalau nggak mandi. Makanya yang membedakan mandi wajib, mandi sunnah, mandi biasa adalah innamal a'malu binniyat, di dalam niatnya. Maka fardu yang paling utama dan pertama, ketika kita mandi karena hadas besar tentunya, baik karena habis berhubungan suami atau tersebab jinabat setelah selesai haid dan nifas, adalah yang membedakan dengan niat. Yang kedua, membersihkan najis yang menempel pada tubuh. Jadi sebelum kita mandi, menyiramkan badan, menyiram air ke badan kita, pasti najis-najis yang nempel di tubuh kita itu dibersihkan. Termasuk hal-hal yang menjadi penghalang sampainya air ke kulit kita. Contoh, kutek yang tidak bersenyawa dengan air karena terbikin atau terbuat dengan bahan dasar minyak misalnya. Kan ada kutek, Bu ya. Ibu-ibu pakai kutek sih, kalau saya mah enggak. Itu pastikan kutek itu udah dibersihkan. Hati-hati dengan rambut yang dicat dan dicatnya pakai cat yang tidak bersenyawa dengan air. Bahaya. Kalau pas kita lagi jinabat, gimana itu membasuhnya kepala kita? Maka pastikan kepala kita, rambutnya jangan dicat dengan bahan-bahan yang tidak bersenyawa dengan air. Karena kita orang Islam yang kapan saja bisa jinabat, tersebab hubungan suami istri, atau mimpi, atau haid, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Nah, pastikan yang kedua, membersihkan najis atau hal-hal yang menempel pada tubuh kita yang menjadi penghalang sampainya air ke tubuh. Itu fardu yang kedua. Yang ketiga, mengguyur air ke seluruh rambut dan kulit di badan kita. Dari atas kepala sampai ujung kaki. Pastikan tersiram oleh air. Nah, di sini ditegaskan dalam sebuah hadis Siti Aisyah radhiyallahu an menjelaskan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala minal janabah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi jinabat, maka bada'a fa ghasala yadayhi, beliau memulai dengan membasuh dua telapak tangan. Nah, perhatikan dengan baik-baik. Kemudian summa yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah. Kemudian beliau wudu seperti wudu persis untuk sholat. Nah, summa yudkhilu asabi'ahu fil ma'i. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya, jari-jarinya ke dalam air. Kemudian menyela-nyela. Fayuhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian tangannya dimasukkan ke dalam air. Kalau sekarang kan bukan kolah yang dalam bentuk segi empat, Bu ya. Kebanyakan hari ini adalah shower atau keran. Nah, maka kalau yang masih menggunakan kolah atau keran sekalipun, pertama yang dibasuh adalah kedua tangan. Kemudian sela-selanya ini sunahnya disentuh. Jangan sampai nggak disentuh. Karena apa? Khawatir. Karena ini lempitan, kelewat, nggak kebasuh. Nah, ini bahaya. Kemudian setelah tangan, beliau menyela pangkal rambutnya. Dengan tangannya itu beliau paling utama adalah menyela pangkal rambut. Artinya tempat tumbuhnya rambut. Biar kulit rambut itu basah. Nah, penting, Bu. Jangan sampai mandi, sampai air segalon. Sampai air sekamar mandi habis, tapi ada bagian kepala yang nggak kebasuh, nanti nggak sah mandinya. Nah, setelah itu, summa yasubbu ala rasihi salasan. Semua dilakukan berulang 3 kali. Hurufin biyadaihi summa yufidul ma'a ala jildihi kulli. Kemudian setelah menyela-nyela bagian kepalanya 3 kali, kemudian menyiramnya, maka selanjutnya mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Jadi prioritas ketika mandi itu di bagian-bagian yang bahasanya kulon jenengan, bahasanya kita semua itu yang nyelempit-nyelempit dulu.
Yang masalahnya lempitan-lempitan, masalahnya maaf lah ya, tangan, rambut, badan-badan kita yang maaf-maaf, apalagi kalau misalnya kayak modelnya badannya kayak saya nih, gendut misalnya, jangan bilang enggak kurus ya, ya sama saja lah Bula. Itu harus, kan ada banyak lempitan-lempitan di perut nih, dia harus dibasuh. Kalau sudah aman, lempitan-lempitan termasuk yang kubur dan kubulnya itu dibasuh, dibersihkan, jangan sampai kelewat. Baru kemudian dibasuh badan kita yang lain. Nah, ini wajib mandi hanya 3, Bu. Yang pertama niat, yang kedua membersihkan najis yang menempel di badan, dan segala sesuatu yang menutupi sampainya air ke badan. Yang ketiga mengguyur air ke seluruh tubuh dari pangkal rambut sampai ujung kaki. Ini wajibnya mandi. Kemudian sunnah mandi. Nah, perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah mandi itu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus. Maksudnya apa? Tidak berkah. Oleh karena itu, sunnah yang pertama dan paling utama adalah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian yang kedua sunnahnya adalah tadi berwudu sebelum mandi junub. Itu tadi yang dicontohkan oleh Nabi. Itu sunnah. Nah, selanjutnya sunnahnya tangan mengusap-usap ke seluruh tubuh. Jadi bukan banyaknya air, Bu, yang penting, tapi memastikan seluruh tubuh ini kebasuh atau keguyur dengan air. Makanya dipastikan bukan guyurannya, bukan banyaknya air, tapi sunnah dengan mengusap-usap ke seluruh badan kita untuk memastikan seluruh badan kita ini terbasuh dengan sempurna oleh air. Ini sunnahnya. Yang keempat, berurut, berkelanjutan dan tidak terputus, yang kemarin udah sempat saya sampaikan. Mandi jangan separoh, baru kepala tok, besok disambung gitu kan. Nah, kan ada kemarin saya cerita, ada santri kepengen ketahuan kalau dia malamnya habis hubungan suami istrinya, maklum pengantin baru, santri lagi kan, malamnya yang dimandiin leher ke atas. Nah, paginya nyambung dari leher ke bawah. Pas dilihat sama mertuanya, loh rambutnya nggak basah dek, enggak. Padahal udah mandinya waktu semalam tuh yang separoh. Itu sah tapi nggak sempurna. Artinya apa? Tidak berturut-turut. Meninggalkan keutamaan, maksudnya begitu. Nah, atau mungkin begini perkaranya, mandi baru baru seember, belum selesai, baru setengah badan misalnya. Seember udah habis, yang dibasuh baru setengah badan. Cari air lagi, ngambil lagi di sumurnya jauh, nah misalnya. Angkat air lagi. Kemudian setelah dapat air seember lagi, melanjutkan basuhan yang belum dibasuh. Itu pun bisa terjadi, tapi itu mungkin zaman dulu, zaman sekarang mah kayaknya insya Allah sudah aman dengan kondisi air. Kenapa hal ini dijelaskan? Karena bisa jadi terjadi. Gitu loh, Bu. Selanjutnya, sunnahnya adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Ini sunnahnya mandi. Nah, tadi di sebelum saya menyampaikan sunnah mandi dengan mandi sunnah itu beda. Kalau tadi sunnah mandi, sekarang mandi sunnah, Bu. Kalau mandi sunnah itu apa saja? Mandi sunnah itu ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat. Nah, masalahnya di Indonesia rata-rata emak-emak nggak ada fasilitas, nggak dikasih tempat untuk sholat Jumat di masjid. Kalau di Masjidil Haram kita waktu umroh ya Bu ya, atau waktu haji, ibu-ibu sama ke Masjidil Haram untuk sholat Jumat. Kalau di Indonesia yang berangkat Jumatan di masjid cuman bapak-bapaknya saja, kan gitu Bu ya. Nah, sunnah itu sebelum berangkat sholat Jumat itu mandi. Niat mandi sunnah hari Jumat untuk sholat Jumat. Itu sunnah, hukumnya sunnah Bu. Namanya mandi sunnah. Sunnah untuk sholat untuk Jumatan.
Selanjutnya, mandi sunnah berikutnya adalah ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri atau ketika kita hendak melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat Id. Sebentar Bu ya. Kok jadi begini? Ibu-ibu masih kelihatan dengan baik? Sedikit trouble. Kelihatan, Ustaz. Iya, mohon maaf. Ini sedikit trouble. Mohon maaf nih. Saya benerin dulu bentar, Bu ya. Tapi dari sini sih jelas, Ustaz. Baik, saya lanjutkan kalau begitu, Bu. Selanjutnya sunnah mandi sunnah berikutnya adalah ketika kita mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, kita sunnah Bu mandi, jangan nggak mandi. Mau kumpul banyak orang nggak mandi, ntar mau demek. Subhanallah. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya ketika akan melaksanakan sholat istisqa, minta hujan. Nah, walaupun lagi susah air, ketika kita mau sholat istisqa, mau minta hujan kepada Allah karena kemarau panjang misalnya, kita disunahkan mandi, sunnah mandi. Kemudian sunnah mandi berikutnya adalah ketika kita mau sholat khusuf maupun kusuf. Nah, ibu-ibu pernah nggak sholat gerhana matahari atau gerhana bulan? Pernah ya? Kalau pernah, sebelum sholat kusuf atau khusuf, kalau kusuf itu matahari, khusuf itu rembulan. Sunnah kita mandi dulu. Ya. Selanjutnya, sunnah mandi adalah setelah memandikan jenazah. Bagi yang berani memandikan jenazah, setelah selesai dan pulang dari proses memandikan jenazah, segera kita itu mandi. Seperti mandi jinabat, semua dari ujung kepala sampai ujung kaki dibasuh. Nah, itu sunnah mandi. Berikutnya sunnah mandi berikutnya adalah ketika seseorang baru masuk Islam, baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sunnah mandi. Nah, dalil mandi sunnah ketika baru masuk Mandi Islam. sunnah. Iya, mandi sunnah. Oh, sunnah mandi lupa. Mandi sunnah, Bu. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islama fa amaroni an aghtazila bima'in wasidrin. Aku pernah mendatangi Rasulullah untuk masuk Islam. Beliau lalu memerintahkan aku untuk mandi dengan air dan daun bidara, sidr. Ini yang menceritakan adalah sahabat Qais bin Asim. Nah, pernah Bu ada sahabat Qais bin Asim matur kepada Rasulullah ketika mau mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim di depan Rasulullah. Rasulullah menganjurkan untuk mandi dan dicampur dengan daun bidara. Ibu-ibu nanam daun bidara ya di depan rumah ya? Ya, Ustaz. Pakai pot, itu penting. Kalau mandi bagusnya yang kepengen bersihin badan dicampur dengan 7 daun bidara. Insya Allah itu hal-hal yang sifatnya buruk, jelek, dari jin, dari hal-hal yang nggak bagus, insya Allah bersih, Bu. Karena memang Allah memberikan keistimewaan pada pohon bidara itu, baik batangnya, daunnya, sampai buahnya, itu bagus semua. Untuk hal-hal yang sifatnya untuk membersihkan tubuh. Bahkan efek-efek yang sifatnya dari sihir maupun hal-hal yang sifatnya magic gitu ya, insya Allah dengan daun bidara rontok, Bu. Makanya penting kita nanam bidara. Yang ibu-ibu nggak punya, boleh tuh di depan pesantren, di depan rumah saya itu ada. Nah, nanti boleh di stek ya, dicangkok lah, biar ditanam di rumah sendiri-sendiri. Baik, mandi sunnah berikutnya adalah ketika sembuh dari penyakit gila atau sadar dari pingsan atau ayan. Bagi mereka, kalau bahasa orang sini epilepsi ya, ada orang baru sadar ketika habis
pernah tiba-tiba, ya namanya orang, penyakit kan macam-macam, penyakit gila atau pingsan, itu sunnah mandi, Bu. Mandi sunnah, bukan sunnah mandi. Mandi sunnah. Kemudian ketika akan ikhram, nah ibu-ibu yang sudah pernah umroh maupun pernah haji, ketika kita ingin melaksanakan ambil mikot, sebelum berangkat ke mikot, kita kan sudah siap-siap mandi sunnah. Nah, itu namanya mandi sunnah ihram. Nah, ketika akan masuk kota Mekah, mau umroh atau tidak umroh, mau haji tidak haji, bagi yang mau masuk kota suci Makkah, disunnahkan untuk mandi. Nah, ini dijelaskan ketika sahabat Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Kana la yaqdamu Makkah illa bada bidi tuan hatta yusbihu wa yaghtasil. Dijelaskan di sini tidak pernah masuk ke Mekah kecuali bermalam dahulu di Dhiquwah, namanya Dhiquwah, hingga waktu subuh. Setelah itu beliau mandi. Nah, kemudian dia memasuki Makkah di siang harinya. Itu dicontohkan para sahabat, Bu. Kemudian mandi sunnah berikutnya adalah ketika akan wukuf di Arafah. Nah, bagi para ibu-ibu yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, pasti dituntun oleh para mutawif, pembimbing proses pelaksanaan haji dan umroh. Itu biasanya diarahkan, ibu-ibu silakan mandi, ya kan? Niatkan mandi sunnah lil Arafah, untuk wukuf di Arafah. Kalau dulu saya diamanai ngebimbing orang-orang ibadah haji, selalu mengingatkan seperti itu, Bu. Ayo mandi dulu. Sampai-sampai saya juga maaf mungkin dianggapnya terlalu protek. Tapi ternyata protek saja kecolongan loh, Bu. Ada jamaah yang ketika mau berangkat ibadah umroh atau haji, padahal udah dikasih tahu, hei manasik ya, maksudnya manasik apa? Belajar praktek ibadah haji dulu, biar nggak keliru. Tapi nyatanya apa? Atas nama kesibukan nggak sempat manasik, atas nama kesibukan nggak sempat belajar banyak, hanya sekedar datang ala kadarnya. Mau ikhram, Bu. Untuk bapak-bapak tidak diperkenankan memakai pakaian kecuali hanya dua helai. Satu untuk di bawah, satu untuk di atas. Jangan pakai yang lain. Walaupun maaf, celana dalam nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Nah, iya paham gitu kan, Bu. Giliran sudah melaksanakan, ada saja itu terjadi, bukan katanya, Bu. Sudah sampai ke Mekah, sudah tawaf, sudah mau sa'i, terus dia nyeletuk begini, Ustadz Aziz, ya ada apa? Ustadz kan tadi waktu di bus bilang bahwa laki-laki hanya dua helai pakaiannya, nggak boleh pakaian yang berjahit. Nah, saya lupa apa, Pak? Celana dalamku nggak dilepas, wah mateng kata saya. Akhirnya apa? Ya Allah, ya harus diulang. Nuntut orang satu itu. Yang lain sudah selesai, dia harus ngulang gitu loh. Mending kalau bisa dibayar dengan dam gitu kan. Repotnya kalau memang tidak, kan harus diulang demi kesempurnaan ibadah orang tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting ibadah bil ilm. Ibadah dengan ilmu. Kalau ibadah tanpa ilmunya begitu. Makanya benar yang pernah saya ceritakan di Asmaul Husna kalau nggak salah. Kalau ada orang banyak duit, kemudian sudah daftar haji, udah daftar umroh. Ngapain? Mau berangkat umroh? Bagus. Ketika minta doa, biasanya kan minta doa ya, mau berangkat umroh maupun haji. Doakan kami ya, biar hajinya apa, Bu? Mabrur. Gitu ya. Nah, ibu-ibu ketika diminta doa, ada orang mau berangkat haji atau umroh, doain aku ya biar mabrur, didoain nggak, Bu?
Halo? Insya Allah didoain Ustadz. Didoain. Nah, sekarang ada orang mau berangkat haji atau umroh, tapi belum belajar manasik. Minta didoakan agar hajinya mabrur, umrohnya mabrur. Didoain juga nggak, Bu? Nggak pernah ngaji nih ceritanya. Didoain nggak? 1 tahun dia Ya, didoain boleh nggak Pak Ustaz? Terkadang Doain. nggak tahu. Nah, sekarang gini, ilustrasinya gini. Ada orang nggak bisa renang. Ada orang nggak bisa renang. Nggak mau belajar renang dulu, Bu. Terus izin sama ibu mau berenang nyebrangin sungai Cisadane. Ibu Ida, ya Ustadz Aziz, ngapain Ustadz? Doakan Aziz bisa berenang nyebrangin sungai Cisadane ya. Terus Ibu Ida nanya, udah bisa renang? Belum. Belajar? Enggak. Didoain selamat enggak? Ya nggak boleh, nggak, ya enggak. Ya iya Kak, doain Didoain. Pak Ustaz, cuma ya terserah. Didoakan cuma caranya Jangan Lah. disalahin gitu kalau Udah tahu nggak bisa renang. Terus Doanya minta didoain biar selamat sampai seberang. Ya yang ada tenggelam aku. Aduh, lelep. Mirip-mirip itu. Orang nggak pernah belajar manasik. Orang nggak pernah belajar tentang bab haji. Tiba-tiba berangkat haji, minta didoain mabrur. Ya memang sah-sah saja doain. Iya, saya doain mudah-mudahan mabrur. Tapi kira-kira, nggak pernah ngaji. Kira-kira ibarat orang nggak bisa renang, tenggelam atau tenggelam? Tenggelam, Bu. Makanya penting bagi kita itu tadi. Yang saya maksud, belajarlah ilmu, menuntutlah ilmu ketika kita ingin ibadah. Kita ibadahnya bermutu karena sesuai dengan tuntunan syariah dan agama. Begitu Bu maksudnya. Termasuk bab ini ketika akan melontar jumroh, akan di Musdalifah, mau tawaf, semuanya itu dianjurkan untuk mandi. Kan kita juga tahu baru sekarang, oh ternyata sunnah ya. Mandi sunnah itu ada sebelum melakukan ibadah-ibadah itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita agar kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang semestinya itu ibadahnya sunnah, ada tuntunannya, karena kita nggak tahu ilmu, akhirnya kita lewatkan begitu saja. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang penting untuk saya sampaikan, namun ada yang lebih penting. Larangan bagi orang junub harus tahu, Bu. Larangan bagi orang junub. Tadi kan udah tahu penyebab orang junub. Kemudian wajib mandi, ya kan? Wajib mandi sudah dijelaskan, sunnah mandi sudah dijelaskan, mandi sunnah sudah diinformasikan. Sekarang larangan bagi orang yang junub. Ini penting. Apa tuh larangannya? Dengerin baik-baik. Orang yang junub dilarang sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulu wala junuban illa 'abiri sabili. Nah, dilarang kita melakukan sholat dan jangan pula kamu menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar melewati jalan saja. Kalau lewat di depannya sih nggak apa-apa kalau lagi junub, tapi sholat dilarang. Nah, nggak boleh sholat. Nah, kemudian ini sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tuqbalu sholatan bi ghairi tahurin. Ini hadisnya. Kalau tadi Qur'annya, Allah tidak akan menerima sholatnya orang tanpa bersuci. Jadi kalau kita punya hadas besar belum mandi, yang nggak diterima. Bahkan ada sebuah kisah. Ada seseorang, Bu. Rasulullah dan para sahabat yang lain lagi duduk-duduk. Kemudian ada orang masuk Masjid Nabawi melakukan sholat. Setelah sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah kemudian memerintahkan orang tersebut, irji', ulangi sholatmu.
kemudian si orang tersebut sholat lagi. Takbiratul ihram, kemudian selesai salam. Selesai salam, diperintah lagi, irji, ulangi sholatmu. Sampai 3 kali, Bu. Hingga si sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, aku tidak tahu kesalahanku apa. Kenapa engkau memerintahkan aku mengulang sholatku? Kemudian Rasulullah mengasih tahu bahwa kamu belum menyempurnakan wudumu. Wudumu salah hingga kamu sholat tidak dalam keadaan suci. Nah, itu untung yang ngebimbing Rasulullah langsung ketahuan kalau itu wudunya nggak benar. Lah kalau kita, siapa yang ngebimbing? Ya makanya kita butuh ngaji agar kita benar ibadahnya. Jangan sampai merasa sudah bersuci, udah mandi, nggak taunya mandinya salah. Sudah wudu, nggak taunya wudunya salah. Sementara mandi dan wudu adalah kunci sahnya sholat. Itu penting bagi kita. Jangan sampai merasa sudah benar, nggak taunya ibadah kita masih keliru. Kalau dulu zaman Rasulullah tahu ini orang wudunya nggak benar atau tidak, walaupun nggak istilahnya wudunya nggak di depan Rasulullah. Nah, kita harus memastikan ngaji hingga punya ilmu, hingga tahu kaifiyah tata cara mandi yang benar, kaifiyah tata cara wudu yang benar, hingga sholat kita insya Allah pun benar. Begitu, Bu. Ini penting. Makanya setelah bab wudu dan mandi, berikutnya apa di kitab yang ibu-ibu pegang? Adalah bab tentang bab fadlun keutamaan sholat 5 waktu. Fadlus sholatil maktubah. Bab keutamaan sholat 5 waktu. Di kitab yang aslinya ini, Bu. Nah, itulah kenapa setelah mu'allif atau kitab ini menjelaskan tentang wudu, tentang mandi. Sebenarnya di sini masih banyak. Kalau di kitab khusus fikih ada tayamum, ada hal yang lain gitu ya. Tapi di kitab yang kita pegang emang dibikin simple agar kita nggak bete, tapi tetap bertambah ilmu tanpa harus merasa jenuh ketika belajar. Jadi diringkas. Setelah bab wudu, bab mandi, kemudian dijelaskan tentang keutamaan sholat 5 waktu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian tentang bab mandi. Karena kita akan lanjutkan bab tentang sholat, keutamaan sholat 5 waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini penting untuk kita sebelum memasuki bab tentang keutamaan sholat 5 waktu, saya ingin mengingatkan bahwa sholat yang akan kita kerjakan atau yang sering kita kerjakan, ketahuilah adalah pintu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan adalah pintu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama kali hal yang diwajibkan atas umat ini adalah sholat. Hal yang paling pertama kali kelak di yaumul hisab dipertanyakan kepada kita pun perkara sholat. Dan hal yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban dari kita di hadapan Allah adalah sholat. Maka ketika ngebahas sholat ini nanti kita mungkin agak detail ya Bu ya, walaupun di kitab Irsyadul Ibad ini pun diringkas. Tapi saya pengen mengajak ibu-ibu menyelam di bab ini karena apa? Sholat ini adalah kebutuhan kita. Kita butuh sholat. Kita butuh Allah. Media dekat dengan Allah itu apa? Ya sholat itu, Bu. Kalau ibu-ibu selain sholat hafal Quran mah enak. Bisa menjadikan kita bercengkrama, berdiskusi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah lewat baca Al-Quran. Nah, kalau misalnya baca Al-Quran kurang lancar, hafal enggak. Terus sholat juga rajin. Terus apa? Dengan cara apa kita itu dekat dengan Allah? Maka saya ingatkan dari sekarang, bangunlah kedekatan kita dengan Allah lewat sholat, dan untuk ilmu sholat kita akan bersama-sama. Namun sebelum masuk, saya ingin Bu, jalan menuju Allah itu
ada 12 tangga. Saya akan sampaikan 12 tangga ini sebagai muqaddimah penjelasan di bab keutamaan sholat 5 waktu. Ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sampaikan tadi 12 tangga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, taubat. Yang pertama, taubat. Kenapa kita harus senantiasa diajak taubat? Udah nggak maksiat lagi, alhamdulillah. Tapi kita mungkin baru bisa meninggalkan maksiat zahir. Maksiat batin kayaknya model-model kita masih belum bisa ada yang selamat, Bu. Maksiat zahir apa? Ya udah nggak keluyuran ke mall. Apa? Ada manfaatnya dan ada barokahnya, Bu. Masuk mall sekarang diminta surat vaksin. Bener nggak, Bu? Akhirnya apa? Ibu-ibu yang nggak punya surat vaksin bisa keluyuran ke mall. Bener ya? Alhamdulillah. Males. Nah, ada hikmah. Alhamdulillah. Nah, itu loh. Nah, kenapa kita dianjurkan taubat? Bisa jadi kita sudah nggak maksiat secara terang-terangan dalam bentuk zahir, keluyuran ke bar, ke diskotik, maksiat yang besar-besar itu enggak. Nauzubillah. Kadang kita enggak maksiat sih, tapi lalai, sholat ditunda-tunda, ibadah-ibadah yang lain enggak dikerjakan, waktu dilewatkan hanya di depan TV. Alhamdulillah sekarang TV tergantikan dengan apa, Bu? Apa ini namanya? Virtual. HP. HP. Nonton TV sih udah kurang, Ustadz. Sekarang apa? Nontonnya YouTube, nontonnya Facebook, nontonnya Instagram, nontonnya WA Group, kan gitu ya. Ya Allah, kadang seharian balas di grup-grupan, masak tempe di foto, di dapur di foto, keluar rumah di foto, terus dipajang di status untuk membuktikan diri kalau dirinya eksis. Nah, itu yang akhirnya apa? Waktu itu terbuang sia-sia. Nah, ini harus ditaubatin, Bu. Maka tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah juga menegaskan ya ayyuhan nas tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, wastaghfiruh, dan bermohonlah ampun kepadanya, fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Maka sesungguhnya aku bertobat kepada Allah sehari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Rasulullah loh, Bu, yang sudah maksum, sudah dijamin tidak punya dosa dari awal sampai akhir, dijamin pasti masuk surga, dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat dan dosa. Loh, itu masih beristighfar sehari nggak kurang dari 100 kali. Nah, terus kita ini siapa kalau nggak misalnya Ustadz Aziz ngajak tobat lagi, kayak sendirinya udah tobat. Aku juga lagi belajar tobat, Ibu. Setiap hari selalu memperbaharui taubat kita. Nah, sampai-sampai ada sebuah peringatan dari Rasulullah, Ibu. Innakum la ta'lamuna a'malan hiya adakun fi a'yunikum minas sa'ar in kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Hati-hati, Bu, hari ini banyak terjadi ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Dari dari Anas bin Malik. Beliau berkata, sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan yang dalam pandangan mata kalian lebih kecil dari biji gandum. Sementara pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa itu kami menganggapnya adalah sebagai dosa yang sangat besar. Hari ini banyak terjadi. Orang menyepelekan, menganggap sepele, menganggap remeh dosa yang dilakukan. Padahal zaman Nabi itu dianggapnya dosa sangat serius. Contoh apa? Itu ngerumpi lewat HP, di grup, di WA grup. Nah, ngomongin orang, hibah, ngegosip. Itu kan subhanallah, dosa yang sangat serius yang hari ini dianggap sepele loh, Bu. Hati-hati, dosa ini, dosa riba, dosa ngomongin orang, dosa jelekin, ngobrolin kejelekan orang, itu adalah dosa yang sangat serius
yang zaman Rasulullah dianggap dosa besar, tapi hari ini dianggap sepele. Dan ini sudah terjadi hari ini. Nah, maka kita senantiasa dianjurkan oleh Allah menapaki jalan menuju Allah. Yang pertama harus senantiasa taubat. Ini yang pertama, Bu. Yang kedua, muhasabah. Belajarlah senantiasa introspeksi diri. Ya Allah, hari ini aku lebih banyak ibadahnya atau lebih banyak maksiatnya, lebih banyak taatnya atau maksiatnya, lebih banyak lalainya atau lebih banyak ibadahnya itu. Jadi kita muhasabah, penting. Orang yang tidak pernah muhasabah itu apa? Yang ada sombong, merasa diri udah paling benar, paling rajin, paling solehah. Nah, itu bahaya. Maka muhasabah adalah tahap yang kedua untuk mereka yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekali lagi, kita semua itu pasti akan menuju Allah. Siap nggak siap, takut nggak takut, kepengen ditunda atau tidak, ya pasti kita akan kembali ke Allah. Oleh karena itu, yang ketiga, tanamkan rasa khauf. Kalau kita udah termasuk orang yang rajin ibadah, rajin ke mushola, rajin ke masjid, rajin ngaji, tanamkan rasa khauf. Apa itu khauf? Perasaan takut kepada Allah. Takut apa? Kalau ibadahnya belum diterima. Kalau ibadah kita belum diterima oleh Allah Subhanahu. Ini kan tertutup. Khauf itu kata Imam Ghazali begini, Bu. Padahal nggak sengaja aja kan. Gimana, Bu? Bisa dilanjut ya? Jadi kata Imam Ghazali itu khauf adalah kepedihan dan terbakarnya hati karena apa? Memperkirakan akan tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan di masa yang akan datang. Nah, khauf kepada Allah itu apa artinya? Khauf kepada Allah itu timbul karena perbuatan dosa. Kadang timbul karena seseorang mengakui sifat-sifatnya Allah yang maha besar, yang mengharuskan kita takut kepada Allah. Jadi ya Allah, kita itu harus merasa kecil, merasa rendah, merasa hina, hingga kita senantiasa tertanamkan rasa takut kepada Allah, hingga menghantarkan kita untuk benar-benar senantiasa istiqomah dan menyegerakan segala perbuatan baik dalam kehidupan ini. Ini tahapan yang ketiga. Yang keempat, saya percepat, Bu, biar nggak kelamaan. Setelah khauf, tanamkan roja. Apa itu roja? Pengharapan. Pengharapan apa maksudnya? Pengharapan yang ada di dalam dada kita, kepercayaan atas karunia Allah yang dibuktikan dengan amal. Jadi kalau mengharap karunia Allah, ya harus dengan amal. Kalau tidak dengan amal, maka itu adalah berarti kita tertipu, keterbedayaan oleh syaitan. Contoh gini, Bu. Kita ngarep surganya Allah, tapi kita maksiat. Kita kepengen dapat pahala, tapi kita gole-gole di rumah saja. Nggak mau datang ke majelis ilmu. Padahal sekarang ilmu udah mendatangin rumah kita. Lewat apa? Lewat ngaji virtual. Maka nggak ada alasan males. Mestinya ketika ngaji virtual, pesertanya lebih banyak, Bu. Kalau ngaji datang ke masjid kan harus pakai dandan, harus pakai persiapan macam-macam gitu ya. Harus pakai kendaraan. Nah kalau ngaji virtual, ya cukup duduk manis di depan HP. Maka logikanya mestinya kalau kita benar-benar punya roja, pengharapan karunia-Nya Allah, ngaji lewat Zoom ini, pesertanya mestinya lebih banyak daripada ngaji ketika tatap muka gitu loh, Bu. Ini kan kebalik, ngaji Zoom malah sedikit. Berarti apa? Kita mesti harus diasah lagi sifat rojanya. Nah, sifat roja itu tadi, keyakinan atas karunia Allah dibarengi dengan pembuktian amal ibadah gitu loh. Ngaji yang rajin, ke masjid yang rajin, baca Quran yang rajin, tahajud rajin, zikir yang rajin. Itu baru namanya orang roja. Ngarep karunia Allah kemales, yaitu namanya tamani, mimpi. Nah, tahap yang kelima, Bu, siddiq, jujur. Nah, kita belajar jujur, Bu. Imam Al-Ghazali itu mengajarkan kepada kita yang dimaksud jujur di sini
ada 6 poin. Jujur dalam perkataan, jujur dalam niat, jujur dalam tekad, jujur mewujudkan tekad itu sendiri, jujur dalam amal, jujur dalam mewujudkan makom-makom agama. Nah, ini penting. Nah, ini kalau dibahas lama, tapi intinya saja kita harus jujur. Selanjutnya belajar ke level yang agak berat, ikhlas. Ikhlas. Nah, kalau kita menuju Allah, pondasikan semua amal ibadah kita dengan keikhlasan. Imam Ali Ad-Daqqaq menjelaskan, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu menutupi segala perbuatan dari pandangan makhluk. Seseorang tidak punya ria. Jadi yang namanya ikhlas menutupi segala perbuatannya dari pandangan makhluk. Nggak kepengen dipuji makhluk, nggak kepengen dilihat. Pokoknya yang diharap adalah pandangan Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru ikhlas. Nah, karena apa? Ada ancaman. Kita itu nggak ada pilihan, Bu. Kalau beramal, mau nggak mau harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya ancamannya apa? Nggak diterima amal kita. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa badaghiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali apa yang dikerjakannya semata-mata berharap ridhonya Allah. Nah, ini penting untuk kita ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setelah belajar ikhlas, belajar sabar. Wah, ini lebih berat lagi, Bu. Sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu menghindarkan diri dari hal-hal yang menyimpang. Tetap tenang sewaktu ditimpa suatu ujian. Dan menampakkan kekayaan dikala ditimpa kefakiran dalam kehidupan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada hadiah yang lebih istimewa kecuali memang yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka yang sabar. Sampai-sampai ada penjelasan seperti ini, Bu. Ini sebuah hadis dari Rasulullah. Yang artinya begini, saya bacakan artinya aja. Apabila seseorang disegerakan suatu kedudukan dari Allah yang tidak diperoleh dari amalnya. Jadi ada orang memperoleh kedudukan tinggi, mulia, tapi bukan karena amalnya. Niscaya Allah akan mengujinya dalam dirinya lewat keluarganya atau hartanya. Nah, itu hati-hati, Bu. Lalu Allah menjadikannya dia sabar atas ujian itu, kemudian dia memperoleh kedudukan yang disegerakan baginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus dipahami? Ibu-ibu, kalau kita kepengen kedudukan tinggi, derajat yang tinggi, tapi kita nggak punya amal, biasanya kita akan diuji lewat keluarganya, lewat hartanya, lewat dirinya, entah sakit dan penyakit. Nah, kalau kita kepengen diangkat derajatnya oleh Allah, bagusnya lewat amal, Bu. Rajin tahajud, rajin duha. Ya tetap niatnya karena Allah. Ya. Jadi kalau kita saat ini diuji, bisa jadi karena memang Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi lewat ujian sabar, dikasih masalah, dikasih benturan-benturan dalam kehidupan, entah sesama teman kerja, entah rekanan yang mana gitu kan, bahkan mungkin dengan keluarga. Ini yang harus kita waspadai, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah lewat sabar, tangga yang berikutnya adalah wara'. Apa itu wara'? Al-wara' adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang subhat. Jangankan yang haram, yang subhat aja jangan diambil. Apa itu subhat? Samar. Belum jelas haramnya, belum jelas halalnya. Karena takut terjerumus ke dalam hal-hal yang haram, maka yang subhat pun dihindari. Artinya apa? Da' ma yuribuk ila ma yuribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu menuju apa-apa yang tidak meragukanmu. Nah, ini penting, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang
sebodoh teuing, apa saja yang penting enak dimakan, yang penting ada disikat gitu loh. Hati-hati, karena berarti kita nggak punya sifat waro. Apa itu waro? Kehati-hatian. Jangan sampai melakukan hal-hal yang subhat atau hal-hal yang samar. Penting Bu, hati-hati Bu. Memakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, apalagi tahu itu haram, kemudian dimasukkan ke dalam perut. Terus jadi saripati makanan ini jadi darah yang mengelilingi tubuh kita, melewati otak, melewati hati. Jangan aneh kalau kemudian dibawa ibadah itu berat. Karena apa? Bisa jadi yang masuk ke dalam tubuh adalah sesuatu yang samar, apalagi naudzubillah yang haram. Nah, lebih bahaya lagi kalau kemudian dikasihkan kepada anak keturunan. Nah, kepengen anaknya soleh dan solehah, tapi dikasihnya dari sumber-sumber yang naudzubillah misalnya haram. Terus gimana ceritanya? Nyambung. Karena apa? Al-ilmu nurun, la yu'ta illa bitarkil ma'asi. Ilmu itu cahaya, tidak akan dianugerahkan kecuali untuk mereka yang mau meninggalkan maksiat gitu loh. Maka salah satu maksiat adalah membiarkan perut diisi dengan hal-hal yang haram. Ini harus hati-hati Bu. Maka sebagai seorang istri, berpesanlah kepada para suami ketika mencari nafkah, hati-hati Pak, hati-hati Mas, hati-hati Bang, terserah manggilnya yang mana, untuk senantiasa mencari yang halal, walaupun sedikit, yang penting berkah. Syukur ya banyak, ya berkah, gitu loh Bu. Jangan asal ada, gitu loh. Apalagi pakai kaidahnya orang sekarang, yang haram, apalagi yang halal gitu kan. Akhirnya apa? Semuanya disikat. Ini yang harus diwaspadai oleh kita. Kemudian setelah waro, hati-hati apa? Zuhud. Zuhud itu apa? Berpaling jiwa hati kita dari dunia tanpa beban. Zuhud itu bukan berarti nggak boleh kaya. Zuhud itu ya kaya, tapi hartanya tidak di hati. Hartanya sesuai dengan tempatnya. Mobilnya di garasi Bu, mobil ditaruh di hati. Ya, akhirnya apa? Sholat mah sholat, mobilku aman nggak ya? Ya kan? Sholat mah sholat, mikirnya sendal baru, wah jangan-jangan hilang nih. Kan repot. Itu namanya meletakkan harta di dalam hati, bukan zuhud, enggak sampai zuhud. Makanya Ibrahim bin Adham, beliau adalah seorang sufi, padahal beliau adalah seorang raja. Beliau mengatakan, zuhud adalah kosongnya hati dari dunia, bukan kosongnya tangan. Ingat-ingat nih Bu, ini banget. Zuhud itu kosongnya hati dari dunia, bukan kosongnya tangan. Inilah zuhudnya para ma'rifat atau para kekasih Allah. Jadi para kekasih Allah itu kaya, apalagi Imam As-Sadili. Kaya raya Bu. Beli kereta kuda, yang narik kudanya itu 6. Kalau sekarang itu limosin Bu, kendaraan mahal, mewah gitu loh. Nah, ketika beliau ada yang bertanya, ya Syekh, kok Anda tampilannya mewah begitu? Menunjukkan rasa syukurnya saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Dan saya ingin menunjukkan kepada umat bahwa aku adalah orang yang dikasihani. Dengan harta ini, aku ingin berbagi. Dengan harta ini, aku ingin membantu orang-orang fakir dan miskin. Dan orang-orang du'afa. Nah, kalau kita miskin, nggak bisa bantu mereka, Bu. Makanya yang dibutuhkan di sini adalah kosongnya hati dari memilikinya, bukan kosongnya tangan. Jadi ibu-ibu boleh semua, tapi dari kekayaannya itu untuk meramaikan kegiatan majelis taklim ummahat, itu baru cerdas. Jadi kaya, pelit, nggak dibawa mati Bu, demi Allah, pasti mati ditinggal semua itu. Siapa yang mengambil? Ya ahli warisnya. Kalau ahli warisnya pinter, ya cepat habis. Pinter apa? Pinter jual. Pasti cepat habis tuh. Makanya ibu-ibu boleh kaya, tapi letakkan kekayaan itu di tempatnya. Jangan sampai ditaruh di dalam qalbu kita, di dalam hati kita. Kemudian tahap berikutnya adalah ridho. Apa itu ridho? Ridho adalah sikap lapang hati ketika menerima pahitnya ketetapan Allah. Belajar ridho, Bu.
sesusah-susahnya hidup kita di dunia, ada batasnya. Paling juga mentok-mentoknya 60 tahun. Kalau kita umurnya kita sampai 60 tahun. Jadi nggak sampai berkeluh kesah, apalagi sampai meratapi, menyesali kehidupan. Kenapa saya hidup kalau hidup hanya jadi orang miskin? Tidak pernah. Kenapa? Bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah dengan jalan kemiskinan itu. Karena ujian orang kaya itu lebih berat loh, Bu. Nah, ini penting harus kita pahami. Belajar ridho. Nah, tahapan yang terakhir, yang tinggal 2 itu tawakal dan syukur. Nah, tawakal itu berat. Karena tawakal itu adalah engkau mencukupkan diri dengan pengakuan Allah tentang dirimu. Dari ketergantungan hatimu kepada selain Allah. Dan engkau mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Itu tawakal. Semua itu dari Allah. Dan aku ini seperti ini juga karena Allah. Dan semuanya itu juga untuk bekal menuju Allah. Itu namanya tawakal. Bukan, ini karena kerja kerasku. Ini karena aku banyak relasinya. Maka aku sukses, maka aku kaya, maka karirku melejit. Nah, itu namanya sombong, Bu. Itu lupa sama Allah itu. Hati-hati. Yang namanya tawakal adalah mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah tentang dirinya. Ya Allah, aku dikasih tubuh, alhamdulillah, nggak pendek, nggak tinggi, nggak kurus, nggak gemuk, gitu kan. Begini ini, alhamdulillah. Dikasih wajah, dibilang cantik juga enggak, dibilang enggak, ya lumayan cantik, namanya perempuan masa ganteng, gitu kan. Ya, itu selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dan kemudian syukur. Ingat-ingat baik-baik, Bu. Ini yang terakhir, syukur. Ini pondasi kita menuju Allah. Sebelum kita membahas tentang bab sholat. Awwalu ma tud'a ilal jannati yahmadunallaha fi syarra'i wad dharra. Ingat baik-baik, ini kunci, Bu. Pertama orang yang akan dipanggil masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah yahmadunallah. Orang yang rajin bersyukur kepada Allah fi syarra'i wad dharra. Baik dalam keadaan lapang, senang, sukses, maupun wabdoro, dalam keadaan sakit, susah, lagi kondisinya kepepet misalnya. Selalu syukur, selalu alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang semua agar senantiasa ingat pada Allah. Ini tahapan sebelum kita membahas hingga ketika sholat itu merasa nikmatnya sholat sampai ke level merasakan nikmatnya sholat karena syukur. Aku sholat karena Allah memang harus aku sembah. Nikmat yang Allah berikan adalah nikmat yang terbaik, maka aku gunakan untuk sujud kepada Allah. Nah, level ke sana hingga kita nanti merasakan butuh sholat. Jangan sampai sholat merupakan beban kewajiban yang memberatkan kita. Nah, kita berarti belum sampai ke level hamba yang abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ini yang saya sampaikan ke ibu-ibu sebagai penghantar tentang bab keutamaan sholat 5 waktu. Nah, sebelum masuk ke bab keutamaan sholat 5 waktu, karena waktu sudah jam 10.15, kita diskusi sudah 1 jam. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik terkait dengan bab yang tadi saya sampaikan, maupun mungkin di luar tema, nggak masalah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya. Yeah. Misalnya nih, mungkin di luar tema kan Ustaz ya. Ada teman, dia punya pegawai negeri. Nah, dia penghasilan di dia kasih, pokoknya dia bilang sama istrinya, makan lah gitu. Pokoknya anak-anak itu buat makan. Tapi ya, pegawai negeri punya dapat sampai 20. Suaranya putus-putus, Bu. Bisa lebih jelas nggak, Bu? Coba dideketin. Oh iya.
Terus jadi dia punya penghasilan khusus untuk Bu Inong, mohon maaf diulang Bu, pelan-pelan aja, soalnya tidak terdengar. oh iya. Ini udah Aku salah jawab. Ini udah terdengar belum? Ya, ini udah kedengaran. Silakan Bu diulang. Nah, dia punya pegawai negeri. Nah, terus gaji pegawai negeri itu, pokoknya gaji pokoknya itu buat makan ya, gitu. Punya itu, ya. Dia sih ngaku aja, pokoknya negeri, uang lain itu ya keluar deh, mau diapain, pokoknya yang keluar ke rumah. Terus dia kata gitu. Terus tanya gitu tuh enggak sekarang Ya. Bingung mau jawab apa, Bu? Ibu pertanyaannya separuh kedengeran, separuh hilang. Ada iya. yang bisa bantu memperjelas, Ibu? Tadi Ibu itu pertanyaan apa ya? Iya, jadi gini, dia punya barang itu enggak dipakai untuk di rumah. Oh gitu. Dihabisin. Punya rezeki dari PNS dihabisin. Bukan dari Kalau apa di luar deh. Memang butuh dari sana orang masa susah deh. Itu kata apa ya? Maaf. Piringnya nggak diambil. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agak samar saya menangkap pertanyaan Ibu Inong. Saya berusaha menjawab apa yang saya tangkap dari pertanyaan yang dimaksud dari pertanyaan Ibu Inong tadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya tangkap mudah-mudahan nggak salah ya, karena memang pertanyaannya nggak jelas di telinga saya. Bagaimana kalau ada seorang PNS, teman beliau punya penghasilan PNS-nya digunakan, dihabiskan untuk keperluan-keperluan yang lain dan tidak sampai dibawa pulang ke rumah. Gimana, Bu? Gimana? Makanya biar saya dengar, Bu. Iya. Jadi gajinya murni untuk makan di rumah untuk anak-anak. Iya, yang murni untuk anak-anak. Tapi dia punya penghasilan biasa kan, uang di luar itu yang haram. Oh, iya. Jadi, itu nggak boleh bawa pulang ke rumah, dikasih ke istrinya, pergi keluar sana, mau habisin dalam 1 hari, mau pokoknya harus habis deh, jangan bawa ke rumah gitu. Mau dikasih 20 juta juga, lu main ke mall deh, habisin deh, nah, gitu. Tapi itu uang haramnya. Itu Ustaz, saya itu kata menurut dia itu berkah juga kan, anak-anak kan mau kasih uang halal kata gitu. Baik. Saya baru paham nih pertanyaannya, Ibu. Boleh enggak pertanyaannya kan seperti itu? Baik atau tidak gitu? Ya Ustaz. Baik. Kalau seperti itu, ada orang punya penghasilan yang benar-benar hasil keringat yang dia terima dari kerjanya, dia benar-benar diberikan kepada keluarga, buat anak, buat istri, buat siapa saja yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Sementara ada uang-uang tanda kutip siluman, jangan bilang haram lah, Bu, uang-uang siluman yang sumbernya masih dipertanyakan kehalalannya, demi menjaga keluarga tidak terkontaminasi dengan rezeki haram, maka kemudian dipisah. Ini duit yang halal, ini duit yang nggak jelas. Maka terserah kamu habiskan di mana, yang penting jangan dibawa pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu udah bagus. Tapi alangkah lebih bagus lagi kalau ada hal-hal seperti itu, berikan kepada anak-anak yang tidak mampu, anak yatim kah, mustadafin kah, mereka-mereka yang terlantar. Karena apa? Bisa jadi uang tersebut lebih manfaat untuk mereka. Soal bicara pahala, karena memang sumbernya juga nggak jelas, ya terserah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau misalnya kemudian dipakai sendiri buat nge-mall, buat makan enak di mall, tapi nggak dibawa pulang, itu masalahnya juga masuk ke dalam perut atau Bu? Ya nggak bagus. Kalau jangan dimasukkan ke perut, jangan dikasihkan ke ke anak-anak, tapi dikasihkan ke anak yang lebih membutuhkan, anak-anak di panti asuhan atau anak-anak yatim, anak-anak yang orang tua jompo yang mustadafin, itu lebih baik, itu lebih manfaat, walaupun secara sekali lagi urusan pahala kita kembalikan kepada Allah, tapi yang pasti lebih manfaat. Itu Bu jawabannya. Jadi lebih kehati-hatiannya, lebih baik untuk mereka, jangan dikonsumsi dalam bentuk makanan atau pakaian. Karena apa? Ada kalimat dari dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini baju Bu, misalnya harga 100.000, 90.000 duit halal, 10.000 duit halal. Ini hati-hati ketika jadi baju milikku, kemudian digunakan untuk sholat, tapi ada 10.000 yang haram, padahal 90.000 halal, tercampur. Maka hati-hati. Digambarkan oleh Sayyidina Ali, orang yang beribadah dengan menggunakan pakaian yang haram, yang atau tercampur dengan yang haram, maka diilustrasikan orang yang berlama-lama ibadahnya itu kayak burung yang mengerami telur tembuhuk. Masih ingat saya pernah menyampaikan ini di majelis Ummahat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai kita ibadah tercampur dengan entah makanan, entah pakaian, entah tempat yang tercampur dengan yang ketahuan haramnya. Jangan sampai. Kenapa? La talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukan yang hak dan yang batil. Nantinya yang hak jadi rusak. Seperti itu, Bu. Itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Monggo yang lain, Bu. Wah, saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Ani, monggo. Ini kembali yang menuju surga tadi Pak Ustadz 12 itu. Yang membedakan antara ikhlas sama ridho itu gimana Pak Ustadz? Ya. Sebenarnya pernah saya sampaikan. Kalau ikhlas itu adalah pondasi amal sebelum mengerjakan amal dan ketika mengerjakannya. Itu ikhlas. Nah, kalau ridho adalah menerima dengan hati tulus, dengan hati lepas segala ketentuan Allah yang sudah terjadi, yang sudah diterima. Ada sedikit perbedaan sedikit. Jadi kalau ikhlas itu pondasi amal dan sesuatu yang sedang dikerjakan, amal yang sedang dikerjakan. Kalau ridho adalah sesuatu sikap hati menerima sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bedanya di situ. Namanya, kamu ikhlas atau ridho? Kalau ikhlas itu proses sebelum dan ketika, kalau ridho itu kalau sudah terjadi. Bedanya di situ. Jadi, kalau sudah terjadi, ridho nggih, ridho. Kalau belum dilaksanakan atau sedang dilaksanakan, yang ikhlas ya, yang ikhlas. Itu paling mudah seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ibu. Ya. Ada lagi, silakan. Halo Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai masih bertanya tentang ridho, Pak. Ya. Ridho itu kan tadi lapang dada menerima ya. Kalau misalnya udah menerima, bukan menerima maksudnya udah yakin ini takdir Allah ini, tapi mungkin suasana hati masih rada-rada berat. Apakah itu udah termasuk ridho juga atau memang ridho itu ada tingkatannya? Karena pernah dengar juga seorang ulama berpendapat bahwa yang dikatakan ridho itu jika hatimu girang, hatimu merasakan manis ketika menerima takdir yang pahit. Itu gimana Pak Ustadz? Apa yang punya tingkatan ridho itu? Gimana pertanyaan terakhir Bu Ratna, itu apa? Ya, kalau misalnya ridho itu kan menerima ketetapannya. Kalau udah
menerima, maksudnya tahu ini takdir Allah, tapi mungkin masih masih rasa berat karena mungkin kita baru kehilangan keluarga ya, ditinggal wafat atau gimana gitu Pak Ustadz. Mungkin sedang ada pendapat yang mengatakan jika hatimu girang, senang dengan takdir yang pahit itu, maka itu baru dikatakan ridho. Itu gimana Pak Ustadz? Betul. Baik Ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan keimanan loh Bu ya. Membahas tentang ridho itu terkait kuat dengan pembahasan keimanan. Rukun iman ada berapa Bu? 6. Ada berapa? 6 ya. Pastikan sama antara Ibu dengan saya loh. 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Iman kepada hari akhir. Nah, yang keenam, perhatikan, ini yang akan kita bahas. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada ketetapan Allah, khairihi wa sarrihi. Itu harus lengkap. Iman kepada qada dan qadar, khairihi wa sarrihi. Baiknya maupun buruk. Karena semua ketetapan Allah. Jadi ketika kita dikasih ketetapan baik, ya yakinlah itu dari Allah. Begitu pula ketika kita dikasih ketetapan buruk, ya itu dari Allah. Maka karena kita yakin itu semua kepada Allah, berat nggak berat, proses nggak proses, ya kita hati, batin, jiwa ini menuju ridhonya kepada Allah. Itu yang harus jadi pondasi dulu Bu. Bahwa segala sesuatu itu digariskan, dikehendaki, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa sarrihi. Maka ketika kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, ini memang udah kehendak Allah. Dan menurut guru kami, sesuatu yang menimpa kita itu ada yang memang murni ujian, murni sesuatu yang menjadi musibah yang memang sebenarnya bisa menjadi diikhtiari dengan ikhtiar. Tapi kalau ujian nggak bisa mudah, kecuali memang kita harus hadapi. Nah, di sini ada ungkapan yang tadi saya tentang ridho. Ridho sekali lagi adalah sikap lapang hati ketika menerima pahitnya ketetapan Allah. Itu ridho yang tadi saya sampaikan. Maka ridho di sini adalah sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah dilewati. Beda dengan yang tadi saya jelaskan adalah pondasi amal, pondasi sesuatu yang kita akan dan sedang kerjakan. Maka contoh yang lain yang saya nukilkan dari sebuah hadis ada kalimat seperti ini Bu. Siapa yang berucap di waktu pagi atau di waktu sore, radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, kita itu harus rajin baca itu loh Bu. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa yang terjadi, udahlah pasti atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah untuk kita pasti yang terbaik. Kita kadang berat untuk menerimanya. Misalnya kehilangan keluarga, kehilangan orang yang kita cintai, atau kehilangan sesuatu yang kita miliki, apapun bentuknya, pasti kita harus pastikan, kita harus bangun keyakinan. Tidaklah ada yang terjadi pada kehidupan kita yang Allah kehendaki, pasti yang terbaik dari Allah untuk kita. Nggak boleh suudzon sama Allah. Kalau kita suudzon sama Allah, ya bahaya. Nah, makanya kalau kita sudah mengucapkan radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah illa kan haqqan 'alallahi ardiyahu, maka sungguh Allah akan meridainya. Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridho. Tapi kalau kita misalnya masih berat, oke. Mungkin ridho butuh proses, kata yang Ibu katakan tadi. Tapi kita nggak boleh keterusan, khawatirnya kita jadi suudzon sama Allah. Kita akhirnya apa? Tidak menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Dan kalau kita tidak menerima dengan ketetapan Allah, kita termasuk orang yang kufur. Orang kafir ya, kufur. Orang yang bahaya sekali untuk pondasi keimanan kita. Kalau kita
kenapa aku dikasih susah terus? Kenapa aku dikasih kesedihan terus? Kenapa aku ditimpa masalah terus? Seolah-olah Allah tidak sayang kepada kita. Seolah-olah Allah nggak mendengar doa kita. Seolah-olah Allah itu tidak peduli dengan kita. Bukan. Karena memang Allah tahu persis cara mengangkat derajat hambanya. Ada yang memang diangkat lewat ujian seperti itu. Kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan sesuatu yang dicintai. Kemudian dia langsung tersadar, ingat Allah, istighfar pada Allah, kemudian datang ke Allah. Malah dan istighfar dengan Allah lagi mau mengangkat derajatnya. Nah makanya fondasi menata hati untuk berproses ridho harus, walaupun kata ibu berat, jangan lama-lama. Takutnya kita kategori orang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bahaya terhadap keimanan diri kita. Itu ya Bu Ratna ya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Terus ini Pak Ustadz, untuk dapat agar Allah ridho kepada kita itu harus kita dulu yang ridho kepada Allah atau gimana Pak Ustadz? Karena ada ridho dari Allah ridho kepada hambanya. Kalau yang kita kejar itu kan agar Allah ridho kepada kita gitu. Itu mana yang duluan, kita dulu harus ridho dulu atas segala sesuatu, baru Allah jadi ridho kepada kita atau gimana? Di akhir surat Al-Bayyinah ada kalimat radhiyallahu an dzalika liman khasyya rabbah. Nah, ridho memang harus berangkat dari diri kita. Harus berangkat dari diri kita. Kenapa kita nggak ridho sama Allah? Wong semuanya udah dikasih sama Allah. Kita hidup yang memfasilitasi Allah. Kita bisa menjalani kehidupan pun Allah yang menyiapkan segala penyelenggaraan kita untuk hidup. Kita semua tahu hidup kita itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kita itu lahir semuanya telanjang, nggak bawa apa-apa, nggak pintar apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kemudian Allah kasih pendengaran, kasih mata, kasih hati, kemudian kasih rasa, kasih pakaian, kasih makan, sandang, pangan, papan, semuanya. Itu dari Allah. Nah, kemudian Allah puji sedikit dari apa yang sudah dianugerahkan. Entah sakit, entah penyakit, orang-orang yang dulu ada di simpang kita kemudian terkikis habis, diambil satu-satu. Alasan apa kita nggak ridho? Wong kita semuanya hanya dikasih titipan. Nah, maka fondasi yang harus kita siapkan dalam hati, jangan pernah kita merasa ku-nya itu di depan, Bu. Aku nih, punyaku, milikku. Nah, jangan. Tapi semua itu milik Allah yang jadi fasilitas untuk kita nikmati, untuk kita jadikan wasilah menuju Allah. Dikasih harta untuk kita ibadah, dikasih suami untuk ibadah, dikasih anak untuk ibadah, dikasih rumah untuk ibadah, dikasih kerjaan untuk ibadah. Semuanya sebelumnya nggak ada. Kita nggak punya semua itu kan? Nggak ada semuanya. Kemudian jadi ada. Dulu kan kita semuanya nggak punya rumah, nggak punya apa. Sekarang pun dikasih rumah, dikasih suami, dikasih anak, dikasih kerjaan, dikasih semuanya ada. Kemudian nanti diambil satu-satu lagi. Lu alasan apa nggak ridho? Wong dari dulu kita juga nggak bawa apa-apa dikasih, kok diambil lagi sama Allah nggak ridho? Alasannya apa gitu loh Bu? Jadi belajarlah kita melepas dengan sandaran semuanya dari oleh untuk Allah. Kita hanya manusia yang dititipin. Semua itu adalah fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka tidak ada untuk bersuudzon kepada Allah, karena bisa jadi inilah cara Allah menuntun kita agar kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita semua akan kembali kepadanya. Itu mudah-mudahan bisa. Itu berarti kembali lagi, jangan segala sesuatu jangan ditaruh di hati. Jadi itu mungkin Pak Ustadz. Betul. Saya tambahin dikit untuk Ibu lah. Misalnya dikasih mobil, ditaruhnya di garasi, jangan di hati. Iya. Si suami pun sama. Iya, dia sekarang suamiku selagi masih hidup. Nanti kapanpun waktunya Allah akan dipanggil. Ada yang diambil dengan cerai, ada yang diambil dengan meninggal, kan macam-macam Bu. Jadi kita harus ikhlas, harus ridho, insya Allah. Itu mudah-mudahan bisa manfaat.
Silakan. Ya, makasih Pak Ustaz. Kalau sudah, kita tutup. Ibu Ida, bagaimana? Bu Ani? Halo? Ya Ustadz, ada lagi ibu-ibu yang bertanya. Monggo silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan mungkin Bu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu Ida, karena waktu juga yang sudah lewat jam 10 lewat 40, diskusi kita juga sudah materi kita sudah dapat, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk ibu-ibu dalam beribadah semakin baik lagi. Insya Allah panjang umur sehat, kita bisa ngaji lagi, dan mudah-mudahan kalau di tempat-tempat lain sih muka Bu, mudah-mudahan bulan-bulan depan Asmaul Husna dengan majelis taklim ummahatnya maupun pagi ahadnya sudah mulai aktif tatap mukanya. Ini yang dapat saya sampaikan ibu-ibu, mohon maaf atas segala kurangan. Mohon dimaafkan, yang baik dari Allah, yang keliru itu kekurangan saya pribadi. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya.